Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys di channel saya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi, dzień dobry, good morning. Oke, mudah-mudahan rekan-rekan semua dalam keadaan sehat walafiat ya, dan lancar semua aktivitasnya. Oke teman-teman, kali ini ada satu hal menarik yang ingin saya sampaikan di sini, yakni bagaimana cara kalau kita ingin mendapatkan tunjangan anak di Polandia. Artinya kalau kita kerja di Polandia terus kita ingin mendapatkan tunjangan anak. Nah, untuk lebih jelasnya guys, jangan kemana-mana, saksikan terus channel kita ini ya. Oke. Teman-teman, seperti pendahuluan saya tadi, umumnya sebagai pekerja ada istilahnya kewajiban dari satu perusahaan yang mempekerjakan kita. Di samping kita mendapatkan gaji, upah lembur, bonus dan sebagainya, ada di perusahaan itu juga yang memberikan tunjangan tambahan kepada keluarga si pekerja. Nah, salah satunya itu adalah tunjangan anak ya. Tunjangan anak ini sifatnya ada yang diberikan setiap bulan kalau seperti pegawai negeri di negara kita ya. Artinya dalam gaji itu sudah diselipkan di situ, termasuk di sana ada namanya tunjangan anak, lauk pauk dan sebagainya. Itu kalau pegawai negeri di negara kita ya. Nah, kalau di sini di Polandia ini, kalau teman-teman bekerja, ternyata tunjangan itu juga kita dapatkan, tapi sementara ini yang baru saya dapatkan itu adalah khusus untuk tunjangan anak. Nah, di sini teman-teman untuk mendapatkan tunjangan anak itu perlu teman-teman mempersiapkan dokumen. Apa itu? Otomatis yang perlu disiapkan itu adalah dokumen akta lahir atau birth certificate kalau kita bilang ya. Kalau ada dokumen tambahan seperti KK itu lebih baik lagi. Cuma kendalanya kalau KK ini tidak ada terjemahan bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Nah, makanya pengalaman saya di sini
yang diminta itu cukup hanya akte kelahiran, artinya kopian atau scan-nya ya. Jadi kalau teman-teman nanti bekerja di sini, kemudian punya anak, nah, jangan lupa disiapkan dokumen akte kelahirannya minimal berupa scan atau fotokopi. Tapi usahakan yang akte kelahirannya ini dalam format yang terbaru ya. Artinya kalau tidak salah yang membuat akte kelahiran di atas tahun 2010 itu sudah ada format akte kelahiran yang ada bahasa Inggrisnya di situ ya. Kalau teman-teman cari atau tanyakan mesti ada dia. Karena beda ya bentuk akte kelahirannya antara yang dulu dengan yang model sekarang. Termasuk saya pribadi, yang akte kelahiran saya itu saya buat tahun 2000-an dulu itu masih yang model lama, artinya tidak ada terjemahannya, artinya tidak ada bahasa Inggrisnya di akte kelahiran itu. Kalau yang terbaru ini kan di situ jelas tertulis di situ teman-teman ya, ada di situ akte kelahiran, kemudian dalam kurung ada di situ birth certificate katanya. Nah, dan juga data-data yang lain ke bawah itu lengkap dia. Nah, itu yang bisa diterima di sini karena kan mereka tidak tahu kalau hanya menggunakan bahasa Indonesia gitu ya. Nah, yang berhak mendapatkan tunjangan anak ini teman-teman, anak yang berumur dari 0 sampai 18 tahun. Itu yang saya dijelaskan oleh pihak agensi sini ya. Jadi kalau teman-teman yang baru-baru punya anak masih kecil dan berangkat kerja di sini tuh jangan lupa ya dilengkapi dokumen itu lumayan lah, dalam artian kalau menurut saya sih kalau dibanding dengan uang kita dirupiahkan itu ya lumayan lah. Di sini yang saya dapatkan itu per anak ya, itu kalau informasi dari agensinya itu per anak mendapatkan 1.200 zloty per tahun. Artinya satu anak 1.200 zloty ya lumayan lah untuk hitung-hitung kita tabungkan anak. Kalau 1.200 zloty itu kan kurang lebih kalau dirupiahkan ya 4.200-an lah gitu ya. Itu setahun per tahun. Nah, dan berapapun teman-teman punya anak, yang penting punya akte kelahiran, itu kita daftarkan dia pasti dapat tunjangan anak. Saya alhamdulillah 3 anak, kebetulan anak saya 3, tiga-tiganya saya daftarkan dan semua masih di bawah 18 tahun. Ya alhamdulillah semuanya bisa dapat tunjangan anak begitu teman-teman ya. Ya kalau kita hitung kan kalau 1.200 zloty per tahun bagi 12 per bulan itu 100 zloty per anak. 100 zloty itu kalau dirupiahkan ya hampir-hampir 400.000 per anak itu. Jadi hitung-hitung kita nabung teman-teman ya, artinya karena memang dikasihnya kita per tahun bekerja ya, baru dikasihkan kita tunjangan anak itu. Lumayan kan, artinya yang penting kita punya dokumen lengkap, hanya tinggal kita serahkan, kemudian kita tinggal nunggu saja. Kayak saya bilang tadi, nabung lah. Satu anak lumayan kan 400.000 sebulan.
hitung-hitung apa istilahnya, uang sampingan begitu. Itu apa namanya, tunjangan anak. Dan tunjangan anak ini ternyata teman-teman bukan dibayar oleh perusahaan, bukan dibayar oleh agensi ya. Artinya hanya perusahaan dan agensi ini menguruskan kita. Ternyata yang membayar tunjangan anak ini adalah langsung pemerintah Polandia sendiri, teman-teman. Nah, bayangkan ya, artinya kita tidak khawatir perusahaan tidak akan bayar. Artinya karena bukan mereka yang bayar. Artinya yang membayar tunjangan anak ini ternyata adalah langsung negara begitu. Yang terpenting kita punya dokumen lengkap, dan yang pasti kita adalah pekerja legal. Artinya pekerja yang resmi atau sah begitu ya. Kalau yang ilegal ya otomatis tidak bisa begitu ya. Dan untuk mendapatkan ini teman-teman, caranya itu jangan kita diam. Kalau sudah di sini, kita tanyakan dia kepada agensi ya, atau perusahaan tempat kita bekerja. Karena pengalaman saya, kalau kita tidak tanyakan ternyata mereka tidak apa istilahnya, tidak mau uruskan kita begitu. Tapi kalau kita tanyakan informasi ini, terus kita kasih dia dokumen itu, mereka akan uruskan kita. Nah, itu yang saya alami teman-teman ya. Ternyata saya kemarin agak terlambat karena memang kita juga baru-baru tahu begitu kan, bahwa ternyata kalau kita kerja di sini ada tunjangan tambahan untuk anak begitu. Jadi saya sampaikan ini kepada teman-teman supaya nanti teman-teman yang berangkat ke sini ready begitu. Artinya sudah mempersiapkan diri dengan dokumen tambahan tadi ya, yaitu akte kelahiran anak yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya begitu. Itu teman-teman ya, tentang bagaimana cara kita mendapatkan tunjangan anak. Jadi jangan lupa teman-teman ya, dan jangan malu untuk bertanya begitu. Artinya kadang-kadang agensi itu kalau kita tidak ngomong dia tidak akan nanya begitu. Artinya dia nggak akan langsung, oh kamu punya anak, punya akte kelahiran anak, biar saya uruskan ini. Dia tidak akan ngomong begitu teman-teman ya. Artinya ini adalah inisiatif kita. Artinya kalau kita tidak apa istilahnya kreatif begitu bertanya, mereka ya diam saja begitu. Jadi usahakan kalau teman-teman nanti sudah nyampai di sini langsung bertanya ke agensinya ya. Artinya tentang adanya tunjangan anak ini, kemudian disertai dengan dokumen itu ya, dokumen akte kelahiran yang sudah ada bahasa Inggrisnya, jangan lupa ya. Ya kalaupun teman-teman, tapi saya yakin kalau yang punya anak kelahiran di atas 2010 itu saya yakin sudah semuanya sudah menggunakan format akte kelahiran yang ada terjemahan bahasa Inggrisnya ya. Lumayan teman-teman ya. Jadi dari umur 0 sampai 18 tahun mereka dapat tunjangan. Jadi kalau teman-teman yang baru punya anak yang istilahnya masih kecil, masih baru apa istilahnya, apalagi di bawah 1 tahun, wah lama itu prosesnya untuk dapat tunjangan itu. Artinya sampai kapanpun kita bekerja, yang penting data kita sudah masuk, ya selama itu mereka akan dapat tunjangan begitu. Oke teman-teman, itu informasi yang bisa saya bagi, mudah-mudahan bermanfaat ya bagi teman-teman yang punya niat atau sedang mempersiapkan diri untuk bekerja ke Polandia. Oke teman-teman, terima kasih selalu menyaksikan channel saya ini. Tetap semangat, jangan lupa ikhtiar dan berdoa.
semoga nanti kita bisa bekerja di sini ya, dan mendapatkan sesuatu atau balasan yang baik sesuai dengan apa yang kita harapkan. Oke, sampai jumpa dan salam semangat dari Polandia. Dzień dobry, good morning, do widzenia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.